Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelini Srefem Burhan, PM 22411028, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Pengertian ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok adalah statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data dalam suatu kelompok atau himpunan tersebar dalam distribusi. Ini memberikan gambaran tentang variasi atau keragaman data di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, pentingnya ukuran penyebaran dalam statistik. Ukuran penyebaran dalam statistik adalah alat penting untuk menjelaskan dan menganalisis data. Mereka membantu dalam pemahaman keragaman data, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pemodelan statistik yang lebih akurat. Dengan menggunakan ukuran penyebaran, kita dapat menggali lebih dalam interpretasi dan analisis data untuk menghasilkan wawasan yang lebih baik. Selanjutnya, hubungan antara ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran. Dalam statistik, terdapat hubungan erat antara ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Kedua jenis ukuran ini saling melengkapi dan membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang sebuah distribusi data. Berikut adalah beberapa hubungan antara ukuran pemusatan seperti rata-rata, median, dan mode, dengan ukuran penyebaran seperti rentang, ragam, dan deviasi standar. Selanjutnya, nomor 1, rentang dan rata-rata. Rentang adalah ukuran penyebaran yang mengukur selisih antara data terbesar dan terkecil dalam distribusi. Rata-rata adalah ukuran pemusatan yang menggambarkan nilai tengah dalam distribusi. Hubungan rentang memberikan gambaran tentang sebaran data di sekitar nilai rata-rata. Jika rentangnya besar, data cenderung tersebar luas dari rata-rata, sedangkan jika rentangnya kecil, data cenderung mendekati rata-rata. Yang kedua, ragam dan rata-rata. Ragam adalah ukuran penyebaran yang mengukur variasi atau keragaman data dalam distribusi. Rata-rata adalah ukuran pemusatan yang mencerminkan nilai tengah distribusi. Hubungan ragam menghitung sejauh mana setiap data berbeda dari rata-rata. Semakin besar ragamnya, semakin besar variasi terhadap rata-rata. Yang ketiga, deviasi standar dan rata-rata. Deviasi standar adalah akar kuadrat dari ragam dan mengukur sebaran data dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Rata-rata adalah ukuran pemusatan yang mencerminkan nilai tengah distribusi. Hubungan deviasi standar mengukur sebaran data dari rata-rata dan memberikan gambaran tentang sejauh mana data cenderung berbeda dari nilai tengah. Yang keempat, rentang interkuartil dan median. Rentang interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga Q3 dan kuartil pertama Q1. Median adalah ukuran pemusatan yang merupakan nilai tengah dalam distribusi data. Hubungan rentang interkuartil memberikan informasi tentang sebaran data di sekitar nilai median. Hal ini mengabaikan data ekstrim dan memberikan gambaran tentang sebaran di bagian tengah distribusi.
Baik, selanjutnya rentang. Rentang adalah salah satu ukuran penyebaran yang sederhana dalam statistik. Rentang mengukur selisih antara data tertinggi nilai maksimum dan data terendah nilai minimum. Dalam suatu kelompok data, rentang memberikan gambaran kasar tentang sejauh mana data tersebar dalam kelompok. Rumus untuk menghitung rentang adalah sebagai berikut. Rentang sama dengan nilai maksimum kurang nilai minimum. Dalam rumus di atas, nilai maksimum adalah data tertinggi dalam kelompok dan nilai minimum adalah data terendah dalam kelompok. Rentang memiliki beberapa kelebihan seperti kemudahan perhitungan dan interpretasi yang langsung. Namun, ada juga beberapa keterbatasan, terutama ketika ada outlier, data ekstrim dalam kelompok. Outlier dapat memiliki pengaruh besar pada rentang, sehingga rentang dapat menjadi sensitif terhadap data ekstrim. Meskipun rentang memberikan gambaran kasar tentang sebaran data, seringkali dianjurkan untuk menggunakan ukuran penyebaran lain yang lebih stabil, seperti deviasi standar atau jangkauan interkuartil. Ketika data memiliki outlier atau ketika distribusi data tidak simetris, rentang lebih sesuai digunakan untuk situasi di mana data relatif homogen dan tidak ada data ekstrim yang signifikan. Selanjutnya, cara menghitung rentang. Untuk menghitung rentang range dalam statistik, Anda hanya perlu mengurangkan nilai tertinggi, nilai maksimum dalam kelompok data dengan nilai terendah, nilai minimum. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, temukan nilai tertinggi, nilai maksimum. Identifikasi nilai data tertinggi atau nilai maksimum dalam kelompok data. Ini adalah data dengan nilai yang paling besar dalam kelompok. Yang kedua, temukan nilai terendah, nilai minimum. Identifikasi nilai data terendah atau nilai minimum dalam kelompok data. Ini adalah data dengan nilai yang paling kecil dalam kelompok. Yang ketiga, hitung rentang. Untuk menghitung rentang, kurangkan nilai terendah dari nilai tertinggi. Seperti ini, rentang sama dengan nilai maksimum kurang nilai minimum. Hasil dari perhitungan ini akan memberikan Anda nilai rentang yang menunjukkan sejauh mana data tersebar dalam kelompok. Rentang merupakan ukuran penyebaran yang sederhana dan berguna. Meskipun ia memiliki keterbatasan dalam menghadapi data outlier, data ekstrim, atau distribusi data yang tidak simetris. Selanjutnya, pengertian ragam varians. Ragam variansi adalah ukuran penyebaran yang digunakan dalam statistik untuk mengukur sejauh mana data dalam satu distribusi statistik bervariasi dari nilai rata-rata mean. Dengan kata lain, ragam menggambarkan seberapa besar variasi atau keragaman data dalam distribusi tersebut. Selanjutnya, rumus perhitungan ragam. Rumus perhitungan ragam varians adalah sebagai berikut, di mana 0,2 adalah ragam varians. Sigma menunjukkan perjumlahan atas seluruh data dalam distribusi. Xi adalah setiap titik data individu dalam distribusi. U adalah nilai rata-rata, mean, dan dari distribusi. N adalah jumlah total dan data dalam distribusi. Untuk menghitung ragam, Anda perlu melakukan langkah-langkah berikut. Hitung nilai rata-rata dan dari distribusi data. Selisihkan setiap titik data individu dengan nilai rata-rata. Kuadratkan hasil selisih untuk titik data. Jumlahkan kuadrat hasil selisih tersebut. Bagi hasil penjumlahan dengan jumlah total data dalam distribusi untuk mendapatkan nilai ragam. Hasil dari perhitungan ragam adalah bilangan non-negatif. Semakin besar nilai ragam, semakin besar variasi atau keragaman data dalam distribusi. Sebaliknya, nilai ragam yang lebih kecil menunjukkan bahwa data cenderung lebih dekat dari nilai rata-rata. Ragam adalah ukuran penting dalam statistik yang memberikan informasi tentang sebaran data dalam distribusi yang sangat berguna dalam analisis statistik, pengambilan keputusan, dan model statistik. Selanjutnya, pengertian deviasi standar. Deviasi standar adalah salah satu ukuran penyebaran yang umum digunakan dalam statistik. Ini mengukur sebaran atau variasi data dalam suatu distribusi statistik.
Deviasi standar mengukur sejauh mana titik data individu bervariasi dari nilai rata-rata distribusi. Secara khusus, deviasi standar mengukur sebaran data dalam satuan yang sama dengan data aslinya, yang membuatnya lebih intuitif dan daripada ragam. Selanjutnya, rumus untuk menghitung deviasi standar. Deviasi standar, di mana O adalah deviasi standar. Akar kuadrat digunakan untuk menghitung akar kuadrat dari hasil ragam. Sigma menunjukkan penjumlahan atau seluruh data dalam distribusi. X1, XI adalah setiap titik data individu dalam distribusi. U adalah nilai rata-rata dari distribusi. N adalah nilai jumlah total data dalam distribusi. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam kesimpulan, ukuran penyebaran data kelompok adalah alat penting dalam statistik yang membantu dalam memahami sebaran atau variasi data dalam suatu distribusi statistik. Beberapa ukuran penyebaran yang umum digunakan dalam analisis statistik termasuk rentang, ragam, deviasi standar, kuartil, jangkauan interkuartil, dan lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.